bicara komunitas, bicara interaksi sosial yang bermanfaat. Satu RRIND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Aimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Halo, selamat malam mendengar program 1 RRIND dimanapun Anda berada. Senang sekali Anda masih terus bersama kami, Pro 1, mengudara melalui FM 100,5 MHz, AM 783 kHz untuk wilayah kota ND dan sekitarnya. Lalu juga di wilayah Labuan Bajo, Manggarai Barat. Selamat malam untuk Anda yang mendengarkan kami melalui 90,00, kemudian di Aimere Kabupaten Ngada di 89,00, juga di Nagekeo 91,7 ya di wilayah Mbai dan sekitarnya, juga di wilayah Maumere Sika ya di 88,7 MHz. Malam hari ini kita bersama di obrolan komunitas ya. Kami selalu hadirkan komunitas-komunitas yang ada di Flores. Dan malam hari ini kita coba melihat, kita coba berkenalan dengan komunitas yang ada di Kota Dingin di Ruteng. Ini selalu suhu udaranya paling rendah di antara kota-kota lainnya di NTT ya, selalu di Ruteng ini yang paling dingin. Tapi semangat anak muda di sana tidak dikalahkan cuaca ya, suhu di sana tidak mempengaruhi. Nah kalau kita lihat ini karena kami live juga di Zoom dan juga di YouTube, teman-teman ini ada yang sudah kedinginan ya. Tapi semangatnya tetap membara. Nah, siapakah mereka? Malam hari ini komunitas yang akan kami perkenalkan yaitu komunitas Saigolino. Selamat malam. Halo. Mikrofonnya bisa di-unmute supaya kita bisa ngobrol. Halo, selamat malam, teman-teman. Halo, selamat malam Kak Desi. Oke, yang lain boleh dinyalakan videonya biar kita ngobrol rame-rame. Di sini ada Ibu Ketua komunitas Saigolino, Febri. Malam, Kak. Selamat malam, Feb. Apa kabar? Baik, Kabar Kak. baik Kak. Kak Kabar Desi apa baik. kabar? Kabar baik, sehat ya. Mudah-mudahan teman-teman Saigolino juga sehat. Sapa satu-satu, ada Rosi. Selamat malam, Ros. Oke, di-unmute dulu supaya kita bisa ngobrol. Ya, dan juga ada Hiasintus. Waduh. Namanya ini ala-ala Persia gitu. Oke, saya bisa menyapa apa nih? Teman-teman yang pakai Zoom namanya Hiasintus. Ada 2 ya. Saya sapa dulu satu-satu. Selamat malam. Oke, ya malam-malam ya. Ada juga Kakak Armin Bell, bisa dinyalakan videonya supaya kita bisa ngobrol, kita bisa face to face. Kakak Armin, selamat malam. Malam Kak Desi. Malam juga. Saya lagi dalam perjalanan. Jadi Oke, dalam perjalanan. Nanti kalau misalnya sudah proper, sudah bisa untuk live videonya boleh dinyalakan ya. Jadi kita bisa ngobrolnya lebih enak ya. iya, iya. Oke, dan teman-teman semua yang ingin tahu lebih banyak tentang komunitas Saigolino, bisa langsung telepon di 0821 4451 1957, tapi biasanya lebih ramai di WhatsApp ya. Jadi bisa juga WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Oke, setiap malamnya di Pro 1 RRI ini kami selalu memperkenalkan komunitas-komunitas dari semua kalangan ya. Jadi ada komunitas pernah hadir dengan kita. Hai Karmin. Ada komunitas sepeda, komunitas pencinta lingkungan, komunitas baca, ada juga ya bermacam-macam yang bisa bergabung dengan kita. Dan malam hari ini kita akan perkenalkan komunitas Saigolino. Oke, Feb, boleh dijelaskan kepada pendengar Pro 1, komunitas Saigolino ini kalau misalnya dikategorikan seperti di awal ya, komunitas hobi, ada kemudian pencinta lingkungan, Saigolino ini masuk di dalam kategori yang mana komunitas ini? Terima kasih Kak Desi. Jadi Saigolino itu sederhananya rumah untuk para pegiat seni. Jadi di dalamnya itu ada beberapa disiplin seni. Ada seni tari, kemudian sastra, drama. Terakhir kita juga sibuk dengan podcast, kemudian komisi juga, dan ya Palu Gada dah.
Apa Bu Ada? Apa aja ada di sana ya. Oke. Iya, jadi semua teman-teman berarti akarnya begitu, temanya kalau kita bisa bilang pekerja seni begitu ya. Iya Kak Desi, kalau mau dibilang pekerja seni itu kan berarti mereka yang benar-benar hidup dari berkesenian. Oke. Kalau mau untuk sampai ke situ mungkin belum, tetapi ya kita mengerti Segolino itu nama Segolino dulu ya. Jadi kita berangkat dari situ. Jadi Feb, ini agak putus-putus ya jadi, sambungan video dan audio ke Febri. Mudah-mudahan kalau suara kami bisa tertangkap dengan jelas. Kalau Rosi, Kakak Armin, Hias Sintus, sama Lino Celi ini puji Tuhan baik ya. Mungkin Feb reconnect lagi mungkin ya. Iya. Ya, ini delay-nya agak udah freeze, kemudian delay-nya juga cukup. Ya, nanti reconnect lagi supaya kita ngobrolnya lebih enak. Kak Armin, sambil kita menunggu reconnect dengan Febri ini ya. Tadi pertanyaan saya sampai pada apakah ini kumpulan teman-teman pekerja seni, tapi dikoreksi oleh Febri, mungkin itu arahnya, tujuannya adalah bagaimana kemudian nanti teman-teman bisa mendapatkan sesuatu kalau misalnya pakai istilah pekerja ya begitu. Tapi kalau misalnya saya mengkoreksi itu dengan teman-teman ini adalah pecinta seni, apakah ini sudah pas atau mungkin Kakak bisa deskripsikan lagi teman-teman yang tergabung dalam Segolino ini disatukan oleh apa? Iya, saya kira lebih politically correct yang itu, Desi. Kami mencintai kesenian, kemudian berusaha menggunakannya untuk mengampanyekan hal yang sebenarnya jadi mimpi bersama. Makanya namanya Segolino. Tadi Febri mau jelaskan soal itu. Jadi namun terputus-putus gitu ya. Masih putus-putus ya? Oke, Feb, mudah-mudahan sudah bisa. Nah, sudah lebih baik sih kelihatannya videonya ya, tapi kita coba lagi gitu. Jadi ini teman-teman yang mencintai seni. Sambil Febri bisa betul-betul bergabung, Kak Armin, tadi sampai pada Febri ingin menjelaskan bahwa namanya. Oke, Feb, sudah bisa ya? Iya sudah putus-putus. Mudah-mudahan saya ke sana juga tidak putus-putus ya. Itu salah tanggal di backdropnya tuh ya, jadi agak delay dari. Oke, Feb. Ditutup dulu mungkin. Oke, Feb, ini kan tadi mau menjelaskan, tadi sempat saat proses reconnect ini dengan Febri, Kak Armin menjelaskan mungkin lebih pas kalau teman-teman ini disebut sebagai pecinta seni ya. Jadi kalau belum terlalu pas kalau misalnya mengumpulkan teman-teman pekerja seni karena berasal dari berbagai latar belakang. Nah, Febri tadi ingin menjelaskan nama komunitas ini, Segolino. Mungkin ada hubungan dengan spirit dari komunitas ini begitu. Silakan Feb. Mungkin orang yang di luar Uteng belum terlalu paham ya tentang nama Segolino ini. Mungkin ada artinya, apakah itu berasal dari bahasa Manggarai atau seperti apa, Feb? Ya, benar sekali Kak Desi. Secara etimologis ya. Jadi Segolino itu berasal dari bahasa Manggarai. Ada 3 kata, Sai, Go, dan Lino. Jadi makanya kemarin Kak Desi sempat agak kurang satu kata, satu huruf di namanya itu. Ya, itu mempengaruhi sekali Kak. Karena kalau Sai itu sendiri berarti menari. Ya, Sai itu berarti menari. Dan juga salah satu gerakan tari tradisional Manggarai. Kemudian H itu sebagai partikel lah untuk mengajak. Ya. Menarilah. Lalu menarilah bumi. Jadi Lino itu adalah bumi. Jadi ya, jadi pada dasarnya kita ingin mengajak semua yang ada di bumi itu menari. Singkatnya kita itu pro-life. Jadi Segolino itu artinya menarilah bumi. Begitu Kak Desi. Jadi itu harapannya ya. Benar. Lalu berangkat dari situ, ya berangkat dari spirit itu, semua karya-karya yang dihasilkan oleh Segolino dalam hal ini karya seni itu berangkat dari spirit cinta bumi itu.
Misalnya kita bikin tarian yang mengkampanyekan untuk sayang bumi. Namanya itu Sehgolinoge, ya. Terus kemudian waktu COVID kita bikin kampanye baik dengan memakai masker. Kemudian juga kita bikin kalender untuk bumi. Itu fotonya itu mengibarkan bagaimana selama ini kan kita tahu bahwa sampah yang kita hasilkan itu merusak alam, merusak lingkungan, merusak juga ekosistem lain. Jadi bagaimana kalau manusia ada di posisi itu. Itu kalender untuk bumi. Kemudian juga ada web series Baku Sayang. Itu juga masih tentang kampanye baik protokol kesehatan. Dan kita juga ada podcast yang reguler, itu juga kita berusaha untuk menghadirkan tamu-tamu podcast yang kiranya bisa menginspirasi dan tadi pro-life. Begitu, Kak. Oke. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah Febri jelaskan ini, saya ingin mundur dulu sedikit untuk memperkenalkan komunitas Saigolino ini. Kapan sih tepatnya teman-teman ini berkumpul, kemudian mulai sama-sama menamakan dirinya ini kami adalah anggota komunitas Saigolino. Jadi sejak kapan ini komunitas ini ada? Iya ya, saya terus semangat jadinya langsung lompat. Jadi sebenarnya Saigolino ini Kak Desi awalnya itu terbentuk di tahun 2013. Waktu itu beberapa anak muda yang sebagian tergabung dalam OMK Lumen Gracia, kemudian juga ada kakak-kakak pembinanya, dan kekenalan kakak-kakak pembinanya itu pentas di Sel Komodo, judulnya Ora the Living Legend. Nah, setelah itu opera, Kak. Oh, opera. Oke. Opera Ora the Living Legend. Kemudian setelah tahun 2013 itu kita jadi sering berkumpul, ada beberapa karya yang dibikin bersama, biasanya ketika ada momen-momen seperti Sumpah Pemuda atau Hari Kemerdekaan. Kemudian di tahun 2015 itu resminya ada dance dari Saigolino ini, yaitu Sehgolinoge. Setelah itu kami menyebut bagaimana, Kak? Silakan. Setelah itu kami akrab dengan nama Saigolino, dan di tahun 2019 itu kami baru mendaftarkan diri untuk jadi lembaga resmi, dan di tahun 2015 itu kami sudah berstatus lembaga resmi sebagai lembaga komunitas seni Saigolino. Oke. Jadi sebenarnya ini sudah ada lama, Kak. Dari 2013 sudah cukup lama ini ya teman-teman ini ya. Nanti boleh kita ceritakan apa saja yang dilakukan dari 2013 sampai sekarang. Tapi teman-teman kalau yang sudah bergabung silahkan kalau mau nyalakan videonya biar kita bisa saling mengenal. Karena saya juga ingin Febri kenalkan ada siapa saja nih yang sudah join bersama kita di malam hari ini ya, obrolan komunitas ya. Saya lihat ada beberapa. Tapi Febri tolong dijelaskan, nanti juga kalau misalnya masih terputus-putus mungkin Kakak Armin bisa bantu. Ada siapa saja ini yang sudah join dengan kita? Saya lihat ada 12 orang ya, tapi yang lainnya memang masih belum menyalakan kamera. Kalau memang berkenan untuk dinyalakan, silakan dinyalakan biar kita bisa ngobrol rame-rame. Silakan Feb, ada siapa saja nih yang bergabung sama-sama? Dari yang saya pantau, Kak, ini semuanya ini pengurus dan pasukan Saigolino, juga penasihatnya. Ada Kak Armin, ada Kak Lestin, kemudian ada Kak Rosi, ada Hyacinthus, namanya Ronald Kiring ya. Terus ada Om Cherly, saya panggilnya Om, Kak Desi. Om itu orang muda ya. Oh gitu ada ya. Om Cherly, ya, ada Om Dodo, kemudian ada Kakak Itet, one and only. Ada Nova juga, ada bendahara kami yang terbaik Kakak Haris Saputra. Ini kami kalau mau minta uang di dia nih, susah tapi keluarnya. Kemudian ada satu lagi Kak Desi, ini ada Kalolik. Kalolik ini beberapa waktu lalu sempat menulis skripsi dan studinya ke komunitas Saigolino. Dan Kalolik ini
Ya, kalau gini belum bergabung, belum menjadi pasukan Segolino. Kita tunggu saja. Ya, selamat malam ya. Terus ada Jadi Kakak semuanya. Levin. Terima kasih selalu support walaupun sedang praktek ya. Kalau Karmin sudah tadi. Oke, selamat malam ya. Ini yang saya lihat di sini tadi Rose sudah saya sapa, ada Om ya. Saya ikut istilah dari Febri, orang muda ada Franciscus Natal, ada Om Haris Saputra, ada Om Lino Celi, dan juga Om Frans Yosef. Selamat malam semuanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman pendengar Pro 1 yang ingin tahu lebih banyak tentang komunitas ini, silakan. Boleh siapa saja ingin menjawab, nanti saya persilahkan ya satu persatu. Oke, dari 2013 sampai dengan saat ini, personilnya, jumlah anggotanya sudah berapa banyak sekarang, Feb? Kalau yang ada di WA Group, itu ada 50 orang, Kak. 50 atau 50 lebih. Dan kita selalu merasa, karena Segolino itu rumah, jadi kita selalu merasa 50 orang ini akan selalu ada. Mau ikut kegiatan, mau tidak ikut kegiatan, mau ikut ngobrol, mau tidak ikut ngobrol, itu tetap anak-anak Segolino. Itu tetap masuk Segolino. Iya, saya coba ke Kakak Armin dulu ya. Kalau Febri ini masuk dari tahun berapa, Feb? Apakah memang dari awal itu sudah ikut bergabung atau di pertengahan jalan? Kebetulan dari awal, dari 13. Sorry. Dari 2013. Beberapa dari 2013, kemudian sebagian yang lain itu bergabung di bagian-bagian 2015-2016 kalau tidak salah, beberapa kegiatan yang kita rancang bersama. Kemudian setelah dia menjadi lembaga resmi seperti yang tadi Febri ceritakan, mau tidak mau ada syarat dong supaya dia boleh disebut anggota, karena itu kan harus ada di lembaran aktanya itu toh. Yang bergabung sejak awal itu langsung disebut anggota. Kemudian untuk teman-teman baru yang ingin bergabung itu kita pakai standar harus ikut jadi volunteer di 2 kegiatan terlebih dahulu. Dia harus jadi volunteer di 2 kegiatan. Kemudian jika dia terlihat berada di frekuensi yang sama, barangkali begitu, maka itu langsung jadi anggota Segolino. Gitu. Jadi, yang memutuskan apa ya? Dia kira-kira yang memutuskan pengurus. Pengurus. Karena kalau misalnya frekuensi kita melihat orang ini frekuensi yang sama atau tidak, mungkin saja si calon anggota ini merasa sefrekuensi ya, tetapi otoritas untuk memutuskan dia bisa masuk atau tidak itu pada pengurus begitu ya? Iya. Oke. Karmen boleh dong diceritakan ya yang kegiatan-kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan dari 2013 sampai dengan 2023. Mungkin lebih pada spirit tadi ya. Tadi Febri sempat menjelaskan bahwa ini ingin mengajak teman-teman semua ini bergoyang gitu. Mungkin spirit ceria ya, spirit semangatnya ini yang ingin dibawa ke dalam komunitas ini. Nah, dari spirit itu jenis-jenis kegiatan apa kemudian yang diimplementasikan dari nama Segolino ini? Nah, sekarang yang mau jawab? Iya. Kak Armin sepertinya gantian ini freeze-nya. Sudah sampai ke tempat yang sinyalnya kurang baik mungkin. Iya. Silakan Feb, silakan dibantu. Iya. Sebagian besar kesenian tema, sebagian itu kesenian tema kesenian dan Oke. Yang please, sorry. Sekarang sudah lancar dua-duanya malah. Oke, halo Kak Armin. Iya, saya dulu. Silakan Kak Armin. Kalau misalnya sudah baik, Kak Armin dulu, nanti Febri dan teman-teman lain boleh ikut menambahkan. Mungkin ada yang terlupakan dari penjelasan Kakak Armin dan Kakak Febri, tapi Kak Armin silakan. Oke, sebagian itu kegiatan kesenian, sebagian besar itu kegiatan kesenian, tapi keseniannya kesenian tematik. Jadi
lebih ke hal-hal yang atau pementasan-pementasan yang satu semangat dengan spirit sayang bumi tadi. Mm-mm. Oke, silakan dilanjutkan, Kak. Oh, Febri mungkin ya yang bisa melanjutkan, Kak Armin Entah dalam sepertinya agak artian, entah dalam silakan, ya, Kak. lagi masuk ke dataran rendah, sinyal agak kurang Iya. tertangkap dengan jelas. Iya. Febri, tadi Kak Armin menjelaskan bahwa dari tahun 2013 sampai 2023 ini itu ini ya kegiatan kesenian-kesenian yang bersifat tematik. Mungkin silakan Febri lanjutkan. Seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah sejak 2013? Ada yang mungkin sudah ditinggalkan atau yang masih terus dilanjutkan? Silakan Feb, boleh diceritakan. Oke, Kak Desi. Tadi kan di tahun 2015 itu kita mulai dengan pementasan di Labuan Bajo waktu Silkomodo itu. Kemudian masih di tahun yang sama itu ada pementasan opera Wajah Pertiwi. Itu waktu Sumpah Pemuda. Kemudian kita pernah pentas juga di pentas drama di Kongres Pemuda Manggarai Raya, satu-satunya Kongres Pemuda Manggarai itu tahun 2014. Lalu di tahun 2015 itu ada pentas Rahasia Pengakuan, itu juga drama. Kemudian di tahun 2016 ada drama musikal Ombeng, mungkin Kak Desi pernah dengar. Itu Ombeng. Kemudian masih di tahun yang sama itu akhirnya kita menggarap repertoar tari Saeh Golinoge. Oke. Jadi itu adalah ya theme dance dari Saeh Golino. Kemudian tahun 2017 itu Saeh Golino pernah bikin workshop toran bersama Koalisi Seni Indonesia. Di tahun 2018 Saeh Golino menjadi event organizer dari Bincang Buku sekaligus launching buku Perjalanan Mencari Ayam. Kemudian di tahun 2016, 17 dan 2018 Saeh Golino bersama OMK Lumen Gracia itu mementaskan tablo Jalan Salib di Paroki Katedral Ruteng. Nah, di tahun 2019 akhir itu kita hadir dengan proyek Kalender untuk Bumi. Yang tadi di awal sudah saya ceritakan itu isinya seperti apa. Kemudian di tahun 2020 ketika pandemi sudah mulai merebak, kita putuskan bagaimana caranya kita tidak bisa ketemu banyak orang lagi, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa tetap berkarya, kita bisa tetap berguna untuk banyak orang dengan spiritnya kita begitu. Jadi diputuskanlah kita akan membuat film pendek Baku Sayang. Itu ada 4 seri. Karena situasinya saat itu tidak boleh banyak orang, kita harus membatasi kerumunan dan segala macam. Jadi penulis naskahnya waktu itu Kak Armin memutuskan untuk mengambil pemainnya itu yang sibling, yang adik kakak, begitu. Jadi syutingnya bisa dipersempit, orang-orangnya bisa dikurangi, kemudian syutingnya hanya di tempat-tempat tertentu dan tidak perlu banyak kru seperti itu. Itu di tahun 2020. Masih dari tahun 2020 itu kita mulai dengan podcast Salam dari Ruteng yang berlanjut sampai sekarang. Kemarin episode 16 kalau saya tidak salah ingat. Tolong koreksi saya kalau saya salah teman-teman. Kemudian di tahun 2020 juga di akhir tahun itu kita bikin konser Salam Natal dari Ruteng. Jadi konsernya masih virtual. Kali ini kita tidak hanya untuk memeriahkan Natal saja saat itu, tetapi juga untuk pengarus utamaan isu orang-orang dengan gangguan jiwa. Dan juga waktu itu kita bikin open donasi. Saya bikin open donasi. Semuanya didonasikan untuk membantu pengelolaan dari klinik jiwa Ranger Moxe di Ruteng. Kemudian dari tahun 2013 sampai tahun 2020 itu kita ada penari-penari Saeh Golino itu juga sudah pentas di berbagai acara di Ruteng maupun di Labuan Bajo, termasuk juga kegiatan-kegiatan lain. Kita pernah bikin flash mob Natal
begitu, lalu kegiatan-kegiatan spontan lainnya, begitu Kak Desi, misalnya pungut sampah ketika habis acara 17-an dan sebagainya. Kemudian juga di tahun 2022 itu Segolino main di Teturra, pertunjukan rakyat virtual, itu bekerja sama acara yang diadakan oleh Menkominfo waktu itu, dan Segolino membawakan apa sudah kami sketsa Tamelo. Sketsa Tamelo itu sketsa komikal begitu Kak Desi. Jadi itu tentang manusia pertama di Manggarai. Iya. Sosialnya kita di YouTube, di Instagram, dan juga di Facebook dengan nama Segolino. Kurang lebih itu Kak Desi, tolong teman-teman yang lain Iya, silakan. Saya ingin kenalan juga ini ya. Kakak Haris tadi disampaikan ini bendahara. Kalau Kakak Itet di komunitas Segolino biasa mengurus apa ini? Urusan ke dalam dan keluar ya. Silakan Kakak Itet. Halo Kakak. Kakak Itet suaranya belum bisa masuk ya. Kita pindah ke Kakak Haris dulu. Kalau Kakak Haris ini bendahara urusannya dengan uang ya, uang yang keluar dan uang masuk. Oke, Halo, selamat malam. Selamat malam Kakak Haris. Ya, jadi kalau misalnya di komunitas Segolino yang ingin saya tanyakan berarti selain kepengurusan yang pada umumnya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ada divisi-divisi apa lagi saja ya di dalam kepengurusan komunitas Segolino ini agar semua kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, Kak Haris? Boleh dijelaskan dulu ya, sambil Kakak Itet nanti mungkin bisa connect lagi, audionya bisa tersambung dengan kita. Iya, terima kasih Kak Desi. Kalau di Segolino sendiri ya, kita rumah besar ya memang, dan kita di dalamnya terdiri dari beberapa divisi. Memang yang awalnya itu menjadi divisi tumpuan awal ya, kita fokusnya memang banyak bergerak di bidang kesenian dan juga kreatif. Divisi besarnya memang kita di divisi pementasan dan seni. Terus kita juga ada divisi dulu kita punya divisi digital, digital ekonomi digital gitu ya. Jadi kita juga Segolino juga tuh punya divisi yang bergerak di bidang videografer. Jadi teman-teman yang memang pekerjaan hari-harinya sebagai videografer, terus sebagai content creator di Ruteng, kita tuh menjadi rumah besar bagi mereka gitu. Jadi ada kayak teman rumah motret gitu juga gabung ke Segolino. Kolaborasi ya. Kolaborasi ya, betul. Ada divisi digital juga, ada divisi kemasan. Masing-masing dengan tugasnya gitu untuk memperkuat komunitas Segolino ini ya. Betul, Kak Desi. Ya. Dan masing-masing ini bidang kita masing-masing. Biasanya Kakak Haris untuk mengarrange teman-teman ini selain dalam sebuah kepengurusan, keanggotaan di dalam komunitas Segolino, arahan-arahan itu biasanya disampaikan atau diarahkan oleh siapa? Apakah Kakak Armin sebagai penasehat saja atau teman-teman itu biasanya collab ide begitu ya, ngobrol, kemudian tidak hanya keputusan itu hanya pada ketua saja, tapi biasanya yang terjadi di dalam komunitas Segolino yang isinya om-om semua ini, orang muda semua, itu bagaimana sih caranya, formulanya untuk bisa menyatukan ide-ide dan tetapi agak meredam tensi-tensi anak mudanya untuk bisa kolaborasi dengan baik begitu di dalam komunitas Segolino. Biasanya seperti apa sih kalian tuh untuk menyatukan ide brainstormingnya itu seperti apa? Iya Kak.
Jadi memang kami kalau kita lihat timeline Segolino awalnya memang dibentuk berdasarkan ini ya, kumpulan teman-teman yang punya kesamaan minat dan ini. Terus belakangan Segolino akhirnya menjadi berbadan hukum dan di situ kita mulai tertata soal ada AD-ART gitu. AD-ART jadi ada kejelasan struktur dan juga alur administrasi di dalamnya. Tapi soal instruksi pekerjaan memang ada keterlibatan pembina, ketua, pengurus dan juga anggota. Oke. Kita senangnya mau berkreasi di dalamnya. Jadi pembina kita, ketua juga dan pengurus itu memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh anggota yang ada di dalamnya untuk berkreasi. Kita itu misalnya pembina Kakak Min, terus Om Itet, Kakak Itet. Orang muda ya. Orang muda ya. Om Itet mereka menyampaikan ide atau pendapat, tapi mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk mendengarkan ide dan pendapat dari kami yang adik-adik yang lebih muda. Jadi mereka nanti menyampaikan ide mereka seperti apa, lalu melemparkannya ke pengurus. Nanti pengurus tidak serta-merta memutuskan harus seperti apa, tapi pengurus juga tetap melibatkan masukan dan pendapat pandangan dari anggota. Yang kita senangnya di dalam budaya kebiasaan kita di internal Segolino sendiri itu bahwa setiap anggota diberi kebebasan untuk berkreasi. Bahkan bisa keputusan itu datang dari anggotanya. Jadi kita fleksibel. Pengurus atau pembina tidak pernah memaksakan ide-ide mereka ke anggota bahwa kalian harus begini, kalian harus begitu. Itu tidak ada. Iya, jadi kita benar-benar. Tapi kalau untuk mengatur uang pasti ada arahannya ya. Harus wajib itu. Kalau mengatur uang harus ada arahan. Jangan suka-suka Kakak Hari saja ini mau bikin apa ya. Tapi begini ya, yang menarik dari komunitas ini, kami juga sudah coba memantau di komunitas-komunitas yang lain begitu ya. Tapi yang eksis dari 2013, kemudian yang produktif dengan berbagai kegiatan dan kegiatannya beragam, itu memang sementara yang kami baru temukan itu Segolino. Cara untuk kemudian tetap mempertahankan ini, Kakak Armin nanti bisa ditambahkan Febri juga. Kakak Itet mudah-mudahan ini sudah bisa bergabung ya, sehingga setelah Kakak Armin, Kakak Febri, dan juga Kakak Itet bisa menjawab pertanyaan yang sama. Agar ini bisa kemudian menjadi kunci untuk komunitas-komunitas yang lain, Kakak Itet sudah. Jadi cek soundnya pakai batuk ya. Sudah tergabung, sudah tersambung suaranya. Tapi Kakak Armin coba jelaskan dulu. Seperti apa sih cara yang biasa teman-teman lakukan agar ini bisa tetap eksis, ide-ide yang ada itu juga bebas bisa disampaikan, kemudian dibahas secara kekeluargaan dan bisa dieksekusi juga dengan sempurna begitu Kakak Armin. Biasanya seperti apa sih di komunitas Segolino yang terjadi? Yang terjadi itu adalah karena kami menganggap Segolino ini rumah, kami percaya rumah itu harus jadi tempat bermain. Jadi konsepnya menyenangkan kita dulu. Jadi kalau anggotanya tidak senang, maka semulia apapun niat kita berkomunitas akan sulit jalan karena kita menjalankannya dengan terpaksa. Harus dibikin betah. Karena itu hampir seluruh kegiatan itu hanya boleh dilakukan kalau anggotanya senang. Anggotanya harus menikmati kegiatan itu, tidak merengut, tidak menyusahkan bendahara misalnya. Kalau dapat keuntungan finansial itu bonus, tapi selalu diawali dengan kau senang atau tidak. Kalau kau tidak senang maka kita tidak bisa menjalankan. Kami percaya bahwa sebagai rumah dia harus jadi tempat yang menyenangkan, sehingga secara keseluruhan dalam konsep kita bekerja dengan bermain. Karena itu juga kadang dalam waktu-waktu tertentu kita memang murni bermain dan tidak sedang memikirkan hal-hal besar di luar kami. Oke. Ini tuh Kak Des, dia jadi rumah yang mampu menyembuhkan diri anggotanya. Ada begitu banyak
ada begitu banyak keruwetan di luar kita yang ya akan berpengaruh pada kondisi mental, dan anak-anak harus kembali ke Saigolino itu sebagai rumah yang membantu kesembuhan. Karena itu juga dalam beberapa waktu terakhir soal lingkungan hidup, Saigolino itu berusaha lebih dekat dengan isu-isu gangguan jiwa. Isu-isu gangguan jiwa. Kalau teman-teman lihat di podcast terakhir, kita ngobrol dengan kawan-kawan pengelola klinik rehabilitasi jiwa Renceng Mose, dan dengan Renceng Mose kita sudah bekerja 4-5 kali karena kami melihat diri kami itu juga pada orang-orang dengan gangguan jiwa. Jadi kami punya persoalan dan kami butuh ruang untuk sembuh, dan Saigolino sebagai lembaga harus mampu menyediakan itu. Itu kira-kira dia punya. Sehingga mungkin karena itu semua betah karena semua mau sembuh barangkali. Nah, tempat healing gitu ya di komunitas ini ya. Oke, jadi tidak perlu jauh-jauh, healingnya itu bisa dengan saling berbagi cerita, kemudian juga menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan positif. Ini satu dari Kakak Armin. Febri, mungkin bisa juga untuk cerita, atau mungkin bisa juga ditiru teman-teman komunitas yang lain atau siapapun yang sedang mendengarkan obrolan komunitas ini, Feb. Apa sih biasanya yang kalian lakukan? Iya Kak, mungkin kalau misalnya untuk kasih tahu ke teman-teman komunitas lain, kami belum pada kapasitas itu, tapi untuk berbagi sejak KDC. Ya, untuk sharing. Ya, jadi buat sharing. Seperti yang Kak Armin bilang tadi, yang kami lakukan itu harus menyenangkan kami dulu. Jadi ada juga momen di mana kami bukan bentrok, kami berdebat soal misalnya untuk tamu podcast siapa yang harus kami undang. Misalnya ada tokoh yang bisa jadi tamu yang sedang sangat viral, tapi mungkin tidak sesuai dengan semangatnya Saigolino. Itu harus kami cut seperti itu. Dan seperti yang Om Haris bilang juga tadi, pembina ataupun pengurus inti itu tidak pernah memaksakan apa yang ada di kepala mereka ke anggota. Jadi semuanya sama saja. Itu hanya struktur saja supaya bisa berjalan dengan baik. Begitu. Jadi yang mau saya bilang di sini adalah tidak perlu bagaimana kalau di komunitas tuh Kak. Pokoknya harus yang bikin kita senang. Kita tahu kenapa kita bergabung di komunitas ini, apa yang kita mau dari komunitas ini, itu yang kita bikin di komunitas. Jadi usah muluk-muluk harus tidak begini, perlu terlalu berat begitu ya. Iya, dan satu lagi untuk Om Haris tadi, jangan pikir kami punya bendahara di struktur itu karena kami bayar uang. Tidak, bendahara itu adalah kita tanya Om Haris besok makan apa, itu maksudnya. Yang penting adalah makan. Iya, oke Feb. Ya, jadi itu juga salah satu hal yang menyenangkan begitu ya, makan bersama, ngobrol bersama. Ini juga jadi salah satu perkat teman-teman di dalam Saigolino. Tapi nanti ada satu pertanyaan terakhir ya. Sebelum itu kita ke Kakak Itet dulu. Kakak Itet, kalau yang Kakak Itet lihat dari teman-teman di komunitas Saigolino kok bisa awet, selain tadi makan menjadi tempat healing, apalagi sih resep-resep lainnya untuk merekatkan hubungan ini agar bondingnya ini semakin erat di antara teman-teman sehingga semua kerja-kerja bisa dieksekusi dengan baik. Oh ya, selamat malam sebelumnya ke Desi, salam kenal. Iya. Perkenalan dulu, saya di Saigolino sendiri baru bergabung resmi itu tahun 2016. Dipaksa atau mau sendiri Kakak Itet? Sebenarnya dari awal sudah ikut gitu. Coba waktu itu saya sendiri masih punya kesibukan di luar, ada pekerjaan yang membuat saya agak susah untuk bergabung dalam komunitas. Tetapi apa bondingnya begitu kuat? Karena kita kenalnya itu lama. Kayak saya sama Kak Armin itu dari SMA kenal, pulang kuliah juga ke sini langsung juga tetap dengan isi kepala yang sama. Kita bertukar pikiran, kemudian ketika komunitas ini terbentuk juga yang bergabung di dalam juga tuh memang tidak semua, tapi setengahnya itu memang teman-teman lama semua. Lama. Jadi sudah saling tahu kemampuan masing-masing, kelebihan dan juga kekurangannya.
gitu. Kekurangannya. Jadi Tapi sudah yang saling mengenal. sudah saling mengenal. Tapi yang bikin kita bisa bertahan selama ini, saya lihat memang tepat seperti yang dibilang sama Ade Haris, ke Karmin, sama Adik Febri tadi, kalau di dalam komunitas itu kalau tidak ada rasa senang dan sukacita, itu bukan komunitas sebenarnya. Bukan komunitas. Iya, itu lebih kepada perkumpulan sebenarnya. Jadi Oke. karena itu kita bondingnya sekarang kuat sekali. Jadi apa namanya, yang senior, bukan senior sebenarnya bilang, sudah diangkat jadi penasehat termasuk saya juga. Jadi harus siapkan waktu juga, dan syukurnya mungkin karena berjalan dengan sesuai dengan hobi dan keinginan dan juga hati juga, tidak pernah ada rasa begini, aduh tidak ada waktu buat komunitas. Itu selalu ada. Mungkin karena tujuannya baik, jadi yang di atas juga izinkan bahwa kamu akan banyak waktu lowong untuk bersama komunitas teman-teman adik-adik. Kira-kira seperti itu, Kakak. Baik, oke Kakak Itet ya. Jadi ini beberapa jurus-jurus yang teman-teman lakukan untuk mempererat hubungan mereka. Karena waktu kita sudah hampir habis, saya ingin Kakak Armin dan juga Kak Febri tambahkan yang terakhir ini ya. Kerja-kerja besar apalagi yang ingin dilakukan, apalagi sekarang sudah berbadan hukum, sudah menjadi event organizer. Nah, mungkin saja ini adalah tujuan teman-teman, atau mungkin ada harapan lagi lebih besar yang ingin dituju oleh saya Golino. Kakak Febri dulu, baru nanti Kakak Armin. Silakan Feb. Ya, makasih Kak Des. Untuk tujuan besar itu saya pikir masih jauh sekali, tapi yang mau kami pertahankan adalah kami tetap konsisten di apa yang sudah kami lakukan sekarang. Begitu. Jadi apa yang sudah kami mulai itu tetap kami lanjutkan. Yang paling reguler saat ini adalah podcast. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini akan tetap konsisten. Jadi di dalam podcast itu juga kami berharap bisa menghadirkan tamu-tamu yang sekiranya bisa menginspirasi banyak orang seperti sebelum-sebelumnya. Oke. Oh ya, satu lagi tadi Kak Des. Proyek terakhir kemarin itu adalah buku digital tentang Kampung Todo. Jadi saya Golino produksi digital tentang Kampung Todo. Mudah-mudahan behind the scene-nya akan segera hadir di YouTube saya Golino. Teman-teman bisa saksikan di sana. Siap. Oke, jadi itu ada kerja-kerja dan memang berjalan beriringan dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, sebagai penasehat, Kakak Ite dan juga Kakak Armin. Kakak Ite dulu, nanti baru Kakak Armin. Biasanya mengarahkan mereka seperti apa untuk mencapai tujuan-tujuan ini nanti. Pertanyaan yang sama seperti ke Febri dan juga Kakak Ite nanti akan ditutup oleh Kakak Armin ya, karena waktu kita terbatas ini. Kakak Ite silakan. Iya, kalau dari saya sih kuncinya kita disiplin dan komitmen itu penting. Kami berusaha selalu memberikan kepada adik-adik di komunitas itu kerja, disiplin, komit dengan tujuan awal, tapi tidak melupakan bahwa kerja juga harus senang. Kira-kira kalau saya begitu. Simple saja. Kerja harus tetap senang ya teman-teman. Jadi mau apapun banyak proyek-proyek yang dilakukan, tapi harus tetap dilakukan dengan happy. Kakak Armin silakan. Tujuan besar apa yang ingin Kakak Armin sampaikan kepada teman-teman? Motivasi seperti apa? Silakan Kak Armin. Baik. Sejak awal memang kita berusaha menghindar dari tujuan-tujuan besar karena takut tidak kuat memikulnya gitu. Iya. Tapi yang menarik adalah karena bondingnya bagus, sehingga yang terjadi itu kontrol pada kehidupan kita dengan relasi kita dengan dunia lain, dunia di luar kita, itu yang justru menjadi kuat. Dan sejak awal memang karena dia jadi rumah untuk menyembuhkan diri, itu jadi sejak awal tujuan kita adalah membuat semua anggotanya hidup dengan baik, gitu, termasuk mengontrol perilaku kita di media sosial, mengontrol perilaku kita di lingkungan hidup. Jadi sekarang itu ada misalnya
kalau ada anak-anak buang sampah di perjalanan misalnya, itu langsung ditegur dan bahkan ada kita mobil berhenti dan dia harus ambil lagi, dia harus pungut lagi sampahnya. Kami percaya bahwa hal-hal besar misalnya kebersihan lingkungan dan itu harus dimulai dari titik ini. Kemudian beberapa tahun yang lalu kita terjebak pada kebiasaan menyampah di media sosial. Sekarang ini sudah mulai berkurang. 1 tahun terakhir anak-anak Saigul ini tidak lagi menyampah di media sosial. Jadi hal-hal seperti itu justru menurut saya adalah mimpi yang cukup besar dan harus kami wujudkan. Saya kira kalau ngomong mimpi besarnya adalah membuat kami semua menjadi lebih baik, orang-orang di dalamnya, bahwa kami berdampak besar pada orang-orang di luar kami. Baiklah itu kami anggap sebagai bonus dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah perhatian kepada kami, termasuk kepada Kak Lolik yang sampai menulis skripsi tentang apa yang kami buat. Jadi saya kira yang besar ke depan adalah mudah-mudahan kami jadi lebih baik saja kan. Baik, terima kasih teman-teman dari Saigulino, perbincangan yang singkat tapi mudah-mudahan ya ini bisa memberikan juga pengaruh pada siapapun yang mendengarkan kita. Sukses terus untuk Saigulino, mudah-mudahan komunitasnya semakin eksis ya. Sukses dengan apapun yang menjadi tujuan ya untuk semuanya yang sudah dirancang kegiatan-kegiatan, semoga mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik semuanya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Kita akan ketemu lagi nanti di obrolan-obrolan yang lainnya. Mudah-mudahan nanti RRI juga bisa ikut dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan Saigulino untuk mendukung teman-teman anak muda di Flores ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih Kak Desi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.